Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba berbagi lagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara membasmi atau minimal mengatasi adanya berbagai jenis rayap maupun hama-hama pengganggu lainnya yang ada pada bonsai kita. Yang pertama-tama teman-teman harus ketahui bahwa rayap yang sering menggerogoti dari bonsai itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah rayap-rayap yang biasanya hidup pada keringan bonsai. Jadi kalau ada bagian bonsai kita yang mati atau berupa keringan, itu biasanya rayapnya bersarang di situ. Yang kedua adalah rayap yang sering mengganggu batang-batang basah. Termasuk dalam hal ini batang dari bonsai kita itu teman, terkadang kita tidak sadari di dalamnya itu ada rayap. Apalagi kalau teman-teman jarang memperhatikan kondisi bonsainya, mulai dari akar, kemudian pangkal batang, kemudian batang sampai kepada mahkota dari bonsai itu. Karena itu memang penting teman untuk menghindari agar jangan sampai nantinya bonsai kita menjadi kurang sehat atau bahkan mati akibat daripada hama-hama termasuk dari jenis rayap ini. Kemudian jenis rayap yang ketiga yang juga merupakan jenis rayap yang paling susah kita ketahui perkembangannya di dalam media tanam bonsai kita, yaitu rayap tanah. Apalagi kalau teman-teman menggunakan jenis tanah untuk media tanam bonsainya, itu akan sangat menguntungkan bagi rayap tanah untuk membuat semacam sarang di dalam tanah. Itulah 3 jenis rayap yang sering mengganggu daripada bonsai kita. Sekaligus juga sebentar saya akan membahas juga mengenai cara membasmi hama-hama yang sering menyerang daun bonsai kita. Nah, di sini saya akan coba memberitahukan berbagai jenis bahan, baik yang sifatnya bahan alami maupun bahan yang sifatnya kimiawi, sekaligus juga cara mengaplikasikannya pada tanaman bonsai, sehingga bonsai teman-teman bisa terhindar dari berbagai jenis rayap maupun hama-hama pengganggu bonsai yang lainnya. Yang pertama adalah garam. Adapun cara mengaplikasikannya pada bonsai ada 2 cara. Yang pertama bisa dengan cara ditaburi di sekitar pangkal batang sampai kepada bagian media tanam. Kemudian yang kedua, kalau diperkirakan terserang rayap pada bagian batang maupun pada ranting, maka boleh dilakukan dengan cara dilarutkan dulu garamnya dengan perbandingan 1 sendok garam ditambah dengan 1 liter air, kemudian disemprotkan mulai dari daun sampai kepada media tanam. Kemudian bahan alami yang kedua adalah air cucian beras. Jadi air cucian beras ini teman, di samping sebagai pengganti pupuk atau untuk menyuburkan tanaman, juga sangat tidak disenangi oleh berbagai jenis rayap, termasuk juga hama-hama pengganggu lainnya. Karena itulah sebaiknya teman-teman rutin dalam 2 kali sebulan untuk menyemprotkan atau menyiramkan air cucian beras ke bonsainya. Kemudian yang ketiga adalah air rendaman tembakau. Untuk lebih efektifnya daripada penggunaan air rendaman tembakau ini, minimal teman-teman rendam tembakaunya sekitar 1 hari 1 malam, supaya zat-zat yang ada di dalam tembakau itu keluar bercampur ke air secara lebih maksimal. Nah, kemudian teknik mengaplikasikannya sama dengan tadi teman, bisa dengan cara dikocorkan atau disiramkan ke media tanam, bisa juga dengan disemprotkan keseluruhan cabang ranting sampai ke daun.
Apalagi kalau teman-teman punya bonsai kimeng, itu sangat cocok untuk membasmi sekaligus untuk mencegah adanya hama-hama pucuk dari bonsai kimeng itu. Karena teman-teman pasti sering melihat pucuk daun dari kimengnya itu keriting ya. Di dalamnya itu teman ada semacam kutu yang warnanya kehitaman. Nah itulah yang menggulung daripada pucuk daun itu dan dijadikan sebagai sarang sekaligus juga memakan nutrisi dari pucuk kimeng itu. Dengan rutin menyemprotkan air rendaman tembakau ini, insya Allah tanaman bonsai kimeng teman-teman tidak akan keriting lagi pucuknya. Kemudian selanjutnya adalah air kapur sirih. Nah air kapur sirih juga teman sangat ampuh untuk membasmi berbagai jenis rayap maupun jenis-jenis hama lainnya, termasuk juga untuk kutu daun. Nah karena itu kalau teman-teman tidak memiliki bahan-bahan yang saya sebutkan tadi di atas, boleh dengan menggunakan air kapur sirih. Jadi kita semprotkan keseluruhan daun, ke cabang, ke batang, sampai kepada media tanam. Kemudian yang kelima, ini sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari, yaitu cangkang telur. Jadi kalau teman-teman habis makan telur atau menggoreng telur atau masak telur, disimpanlah cangkangnya untuk dijadikan sebagai pengusir sekaligus pembasmi berbagai jenis rayap, termasuk juga jenis semut. Caranya adalah dengan cara menumbuk halus dari cangkang telur itu, kemudian kita taburi di atas media tanam. Untuk lebih bagusnya, cangkang telur ini kita jemur dulu sampai kering betul, kemudian kita tumbuk dengan halus. Barulah kita taburi di atas media tanam bonsai kita. Kemudian yang keenam, dan ini adalah yang paling sering saya gunakan untuk bonsai saya, terutama di awal-awal pertumbuhan bonsai saya, itu media tanamnya teman saya campur dengan sepin. Jadi saya olah bersama dengan pasirnya, kemudian komposnya, kemudian sekam bakarnya, dan yang terakhir ini adalah sepin. Jadi kesemuanya ini saya campur menjadi satu media tanam, sehingga bonsai itu terbebas dari berbagai jenis hama. Dan sudah pasti kalau ada juga bibit-bibit dari rayap tanah ataukah misalnya dari rayap batang, itu akan mati. Karena itulah bonsai kita bisa tumbuh dengan sehat. Kalau misalnya teman-teman tidak mencampur media tanamnya pada saat awal, boleh juga dengan cara ditaburi di atas media tanam sampai kepada pangkal batang. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara menyemprotkan ke seluruh bagian bonsai, mulai dari daun sampai kepada cabang, batang sampai kepada pangkal batang, dan termasuk juga media tanam kita semprotkan. Tapping ini juga sangat ampuh untuk mencegah dan membasmi dari jenis kutu yang biasa menyerang dari pucuk bonsai, termasuk juga bonsai kimeng teman. Jadi sebelum bonsai teman-teman terserang daunnya dengan berbagai hama, maka sebaiknya disemprotkan seping, termasuk juga sampai ke batang untuk mencegah adanya bibit-bibit daripada rayap ataukah jenis hama lainnya. Sepin ini rutin juga saya gunakan teman untuk menyemprotkan bonsai saya mulai dari daun, cabang, ranting sampai kepada media tanam. Makanya teman-teman bisa melihat ini salah satu bonsai asam jawa saya teman, hasil gabungan, dan saya bentuk dengan liukan. Ini adalah hasil atau contoh daripada teknik pembasmian dari berbagai jenis hama, termasuk juga berbagai jenis rayap yang ada pada bonsai. Kalau ada hama-hama di dalam media tanam, termasuk juga rayap-rayap yang ada di batang maupun di akar,
itu tidak akan mungkin tumbuh subur seperti ini. Kemudian bahan yang paling mudah juga kita dapatkan adalah air larutan sabun. Nah, jenis sabun atau deterjen yang teman-teman gunakan bisa menggunakan Sunlight, bisa menggunakan Mama Lemon, ataukah yang sejenisnya. Nah, caranya teman juga seperti tadi, kita semprotkan ke seluruh daun, kemudian ke cabang atau ranting, kemudian ke batang, sampai kepada media tanam. Cuma teman-teman perlu ingat, untuk penggunaan air larutan sabun ini sebaiknya disiram dengan air biasa setelah 1 jam penyemprotan dari air sabun ini. Kenapa? Karena terkadang kita kaget kalau misalnya teman-teman lupa semprot dengan air, itu daunnya berguguran, tapi tidak mati teman. Jadi terkadang ada juga teman kalau ingin mempruning serutnya tidak mau repot-repot, ambil 1 sendok Mama Lemon atau Sunlight, kemudian dicampur dengan 1 liter air, disemprotkan, ya tidak disiram dengan air. Ya kemudian ya besoknya atau 2 hari kemudian daun-daunnya itu berguguran. Tetapi teman-teman jangan melakukan seperti itu teman, karena bisa saja bonsainya mati teman, apalagi kalau cuaca sangat panas. Nah, karena itu untuk penggunaan air larutan sabun ini sebaiknya disiram dengan air bersih kembali, mulai dari daun, kemudian batang ke media tanam setelah 1 jam dari penyemprotan larutan sabun ini. Kemudian yang terakhir teman, yang juga banyak dilakukan oleh teman-teman bonsai adalah dengan penggunaan puradan. Nah, puradan ini tentunya adalah untuk membasmi juga berbagai jenis rayap, baik daripada rayap batang basah, rayap batang kering, maupun rayap tanah. Nah, tetapi teman-teman di dalam penggunaannya ini tolong dibacalah dulu petunjuk pemakaian agar nantinya tidak berpengaruh negatif terhadap bonsai kita. Tetapi kalau teman-teman menggunakannya sesuai dengan petunjuk penggunaannya, insya Allah aman. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan melalui teknik pencegahan dan pembasmian dari berbagai jenis rayap maupun hama-hama pengganggu bonsai lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.